Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, Pancasila di era milenial bersama dengan Pak Asep, sosiolog. Pak Asep, sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya dari histori Bapak sendiri ya, dari zaman Orde Baru ya, Orde Lama, Orde Baru, reformasi, dan sampai sekarang ya. Sebenarnya untuk Pancasila sendiri nilai-nilainya itu sangat susah diterapkan bagi kehidupan masyarakat ternyata ya. Banyak sekali konflik yang terjadi di dalamnya ya. Iya. Tapi untuk tantangan sekarang nih Pak ya, di era milenial itu seperti apa Bapak? Ya, sebenarnya tantangan ini kan bukan masalah hanya sekedar mana Pancasila ya, tapi karena konteks global gitu ya, intinya seperti itu. Dengan kemajuan interaksi yang tanpa batas, tanpa waktu, batas waktu, nah itu kira-kira ini kan ya. Dan juga ya itu menjadi sebuah tantangan ya. Nah, bagaimana sih ya yang harus kita perhatikan sebenarnya ini nilai-nilai universalitasnya gitu ya, bahwa nilai ketuhanan apapun bentuknya di setiap era kita yakin tetap dipahami kan gitu ya, dilaksanakan gitu ya. Masalah humanitas kemanusiaan juga itu gitu ya. Nah terus kemudian nilai persatuan, bahkan bukan marah-marah lagi, tapi bukan hanya eksklusif Indonesia, bahkan menjadi sebuah kebutuhan dunia global yang seperti tadi diangkat oleh presiden kan gitu ya. Benar. Kita harus, dan itu tema-tema itu yang selalu diangkat di forum internasional loh beliau oleh presiden kan itu. Mengatasi COVID itu nggak bisa per negara. Kan itu kan. Ini harus global, harus bersama, termasuk ekonomi dan sebagainya, kepincangan itu. Dan itu mendapat apresiasi yang luar biasa di luar negeri. Kira-kira itu kan. Ini basisnya ini. Dengan istilah tadi eksplisitkan gotong royong. Benar. Gotong royong bukan lagi hanya sebatas gotong royong masyarakat bangsa Indonesia, tapi global kan itu kan. Nah karena dia lah global. Nah jadi maksud saya bahwa nilai-nilai Pancasila itu gitu ya, secara substansi itu masih relevan sampai kapanpun. Kira-kira itu kan ya. Bahwa implementasinya berbeda tiap zaman nggak masalah, itu ada dinamikanya. Nah sehingga sekarang sebenarnya ya dibutuhkan sebenarnya adalah tadi pemahaman, interpretasi yang dinamis tentang Pancasila sesuai dengan kondisi zaman. Gitu kan ya. Sehingga apa, di perguruan tinggi jangan lagi dihambat dong. Sampai sekarang tidak ada hambatan, tapi orang misalnya sudah mulai melupakan. Tapi coba bagaimana sih kajian-kajian tentang nilai-nilai universalitas yang ada di Pancasila itu. Gitu kan? Sehingga apa? Pancasila bukan hanya sebagai harga mati, bukan sebagai harga yang tadi ya, gitu. Tapi menjadi orientasi ke depan. Apa sih orientasi keilmuan? Tantangannya kayak apa? Gitu ya. Di negara-negara misalnya dalam kemajuan ilmu dan teknologi, nilai Tuhan tuh soalnya diabaikan. Kan itu kan? Dianggap tidak ada, dinafikan. Loh tidak. Nah itu loh ya. Dalam ilmu pun gitu ya, harus disertakan nilai-nilai ketuhanan dan eksistensi Tuhan itu ada di mana. Kira-kira itu. Nah ini meskipun kan agamanya berbeda-beda begitu kan. Agama nggak masalah. Bagi Pancasila kan tadi tidak ada. Justru mempersatukan karena ada nilai tadi. Kenapa? Ada sebuah krisis di dunia ilmu dalam konteks global. Apa itu? Bahwa kemajuan ilmu dan teknologi gitu ya, itu ternyata tidak lagi didaulat atau tidak lagi menjadi daulatnya manusia. Itu loh yang luar biasa gitu ya. Nah ini masalah filsafat kritis dan sebagainya bicara di situ. Artinya ini pun menjadi problem gitu ya. Sehingga nilai-nilai ketuhanan loh ini loh kira-kira orientasi kira-kira itu contohnya ya. Jadi bukan hanya misalnya kau harus sopan santun, kau harus ini nilai-nilai apa namanya, hargailah para orang tua kita, nilai-nilai lama, kan nggak gitu. Justru yang dibutuhkan adalah sebuah inovasi pelaksanaan tentang nilai-nilai universalitas tadi, ya gitulah. Bukan kembali harus ini tidak, nah gitu loh. Ya. Itu dasarnya sebenarnya. Dasarnya yang itu menjadi dasar Pancasila itu
itu universal sifatnya, kan itu kan, karena abstrak tadi. Pelaksanaannya seperti apa? Terserah. Contoh misalnya kan, konteks Indonesia misalnya kan, Agnes orang Curup gitu ya, gitu kan. Kalau ngobrol misalkan kita paham, oh ada nilai harus hormat terhadap orang tua atau orang lebih tua. Iya, ya. benar. Tapi dalam ngobrol, gitu ya, misalnya Agnes gimana sih kalau ngobrol dengan orang tua? Kan itu kan ya, mungkin harus nunduk gitu kan ya. Nada bicaranya tidak boleh tinggi gitu kan. Tapi bagaimana etnis Batak misalnya kan melaksanakan itu? Iya. Kalau kelemak-kelemak itu kurang ajar, kok nggak sopan itu. Masa ke orang tua gitu? Tatap dong orang tua itu. Tegas dong bicara itu. Jangan kayak gitu. Bisa ngawur. Kan itu kan? Iya. Tapi kalau bicara seperti itu ke orang Jawa dalam konteks Jawa, dianggap nggak sopan. Wah, itu malah nggak sopan. Nah, kira-kira itu contohnya. Tapi tetap kan nilainya adalah nilai universalnya dan menghormati orang tua. Iya, kesopanan tadi. Nah, gitu kan ya. Nah, ada dinamikanya, tiap suku beda caranya. Nah, kira-kira itu. Nah, inilah yang mampu mempersatukan tadi. Pancasila tidak mempermasalahkan caranya, tapi substansinya kan itu, bahwa kita harus menghormati kepada orang tua. Nah, cara hormatnya terserah gimana masyarakat Nah, kira-kira itu gitu. Karena setiap suku ya, setiap etnis bisa berbeda cara Iya. pemahamannya. Nah, gitu itu ya. cara menghormati. Nah, cara bisa berbeda, tapi prinsipnya yang harus kita pegang. Itu yang loh. penting pedomannya tetap Pancasila. Nah, itulah yang kita inginkan. Sehingga apa? Pancasila mampu mempersatukan, gitu kan ya. Nah, keragaman-keragaman yang ada. Itu intinya. Nah, sekarang oleh presiden kita ini dibawa ke dalam forum global. Konteksnya gotong royong lah, kira-kira itu kan ya. Nah, tidak harus sama, kira-kira itu apa ini dan seterusnya. Nah, ini justru menjadi wawasan yang sangat diapresiasi di dunia internasional. Walaupun presiden tidak menyatakan ini loh nilai Pancasila, tidak, kira-kira itu. Tapi secara tidak langsung. Tapi prinsip-prinsip Pancasila dibawa dalam forum itu. Sehingga dalam konteks kesehatan nggak bisa masing-masing dong, harus kita gotong royong. Ini bahasa gotong royong nggak dibawa, kita harus sama-sama dong, kira-kira itu. Baik, sebenarnya dengan adanya Pancasila dalam kurikulum ini juga salah satu bentuk efektif ya dalam pemahaman anak-anak. Betul. Gitu kan. Nah, ini yang makanya harus dirubah adalah barangkali caranya akan berbeda zaman, gitu ya. Dulu misalnya P4 kita tidak lagi dia P4 dong sekarang itu. Kan itu ya. Bagaimana caranya kita berinovasi, bagaimana. Tapi nilai-nilai edukasi, nilai universalitas dari Pancasila itu harus diturunkan, harus diwariskan ke anak-anak sekarang, milenial tadi. Gitu. Dan itu tidak akan ketinggalan zaman. Nilai itu sebagai kita sebagai manusia ya tetap itu. Nah, kira-kira itu. Nah, itu yang relevansinya. Oke, tapi dengan adanya sekarang kan sudah zaman digitalisasi ya, serba canggih, semua informasi bisa didapatkan di sana. Apakah ini juga terpengaruh ya dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi anak zaman sekarang gitu? Pasti. Cuman sekarang makanya tadi kan gitu kan. Kita itu dalam semua pancaroba lah gitu. Nilai lama sudah usang gitu ya. Nilai baru belum mapan gitu. Nah, ini bagaimana sih? Sekarang misalnya pengalaman Agnes kuliah harus sopan dong masuk kuliah itu kan itu ya. Nah, bagaimana cara sopan santunnya masing-masing dosen lain gitu kan, kira-kira itu kan ya. Nah, ini beda-beda kan gitu loh. Nah, ini yang kemudian menjadi bingung gitu. Nah, secara etik seperti apa sih? Tapi masalah nilai-nilai moralnya sama, kira-kira itu kembali ke sana. Nah, ini dalam problem atau ke dalam fakta yang lebih luas lagi juga seperti itu. Nah, sehingga apa? Kita diberi ruang untuk berinovasi. Bagaimana sih, gitu ya? Tidak harus mengeksplisitkan ini Pancasila, tapi nilai-nilai yang secara tadi ya inherent ada dalam Pancasila itu tersampaikan. Gitu loh. Nah, kemudian bagaimana lagi? Misalnya bukan hanya di pendidikan, tapi misalnya tugas partai politik, ya bukannya pemerintah ini, kan itu kan ya. Bagaimana sih berpolitik secara dengan yang sesuai dengan nilai Pancasila itu santun, gitu ya. Bukan untuk mengacak-acak. Saling menghargai. Nah, itu yang di situ. Nah, ini sayangnya contoh-contoh ini masih jauh kira-kira itu. Kalau kita melihat kondisi sekarang iya, ya, dan faktanya. Oke, Pak Asep, kita jeda dulu nih Pak Asep ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu Pancasila di era milenial. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.